Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Munirah dengan NIM 2019122200015. Nama saya Agus Dwi Rahmanur, NIM 2010912010018. Saya Dava Devi Rayuri dengan NIM 2010912220001. Saya Adinda Ratu Fitri dengan NIM 2010912220038. Saya Anita Wulandari dengan NIM 2019122200022. Saya Farah Azwadina Umi dengan NIM 2010912220007. Saya Akila Jari Ulia dengan NIM 2019121200021. Nama saya Yildayana dengan NIM 2010912220011. Nama saya Heslianti dengan NIM 2010912200012. Di sini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai pengantar program pencegahan kecelakaan kerja. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian program pencegahan kecelakaan kerja, yang kedua, pelaporan kecelakaan kerja, yang ketiga, hierarki pencegahan kerja, dan yang terakhir, Behavior Based Safety atau BBS. Pengertian program pencegahan kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dimulai dari pengenalan bahaya di tempat kerja, estimasi, dan 3 langkah pengendalian. Bahaya yang sudah diidentifikasi dan dinilai, selanjutnya harus dilakukan perencanaan pengendalian risiko untuk mengenali potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Job safety analysis merupakan suatu cara mengidentifikasi bahaya pada suatu lingkungan kerja, sekaligus upaya pengendalian dan penanggulangan guna mencegah penyakit atau kecelakaan yang mungkin timbul dari suatu pekerjaan. Langkah-langkah penerapan job safety analysis terdiri dari 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Pertama, identifikasi, mengidentifikasi kemungkinan kecelakaan kerja. Kedua, penilaian, mengidentifikasi kecelakaan kerja pada beberapa tingkatan. Ketiga, aksi, mengontrol segala resiko dengan untuk meminimalisir insiden. Pelaporan kecelakaan kerja. Dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, salah satu indikatornya ialah pelaporan dan pencatatan kerja. Pelaporan dan pencatatan kerja merupakan penyampaian hasil dari pemantauan atau inspeksi agar dapat dievaluasi. Laporan inspeksi yang baik akan memberikan manfaat. Contohnya, ialah laporan inspeksi oleh supervisor dapat memberikan feedback kepada pihak manajemen atas dalam ruang lingkup K3. Selain itu, laporan juga memberikan manfaat bagi pengembangan program organisasi lainnya. Seperti yang pertama, kontrol pembelian barang atau material. Artinya, dilakukan suatu kontrol yang baik agar kebutuhan material yang terjadi di lapangan tidak jauh berbeda dengan yang sudah diperkirakan, sehingga hal tersebut dapat menjamin keefektivitasan di mana suatu output dapat diperkirakan. Yang kedua, pengembangan program training. Salah satu manfaat dari pelatihan K3 ini ialah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang sama berdasarkan hasil laporan kecelakaan kerja yang telah diberikan sebelumnya. Selain itu, pelatihan ini merupakan sebuah program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi K3. Contohnya ialah pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan tanggap darurat, pelatihan P3K, dan pelatihan penggunaan APD. Yang ketiga, penyediaan alat pelindung diri atau APD yang berguna untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Contohnya, helm keselamatan, sepatu boot, masker, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ialah desain tempat kerja.
Dengan menerima sebuah laporan kecelakaan kerja, maka tata letak tempat terjadinya kecelakaan itu bisa dievaluasi atau dipertimbangkan untuk didesain menjadi tempat yang jauh lebih aman lagi. Hierarki pencegahan kerja. Hierarki pengendalian risiko adalah urutan-urutan dalam pencapaian dan pengendalian risiko yang mungkin timbul, dan terdiri dari beberapa tingkatan secara berurutan. Terdapat dua pendekatan dalam hierarki pengendalian risiko, yaitu yang pertama, pendekatan long-term gain, yaitu pengendalian berorientasi jangka panjang dan bersifat permanen. Yang kedua, pendekatan short-term gain, yaitu pengendalian berorientasi jangka pendek dan bersifat sementara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Behavior Based Safety atau BBS. Behavior Based Safety atau BBS adalah pendekatan populer untuk manajemen keselamatan yang melihat penyebab utama kecelakaan dalam perilaku yang tidak aman. BBS ini berfokus pada apa yang dilakukan oleh seseorang. Komitmen manajemen terhadap proses behavior based safety ini biasanya ditunjukkan dengan memberikan keleluasaan pada observer dalam menjalankan tugasnya, menyediakan sarana dan bantuan bagi tindakan yang harus segera dilakukan, membantu menyusun dan menjalankan umpan balik, serta meningkatkan inisiatif. Hal ini dapat diuraikan lagi sebagai berikut. Yang pertama ada ruang lingkup, yaitu melibatkan seluruh karyawan apapun tingkatannya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman. Yang kedua ada referensi normatif, yaitu menjelaskan bahwa sekecil apapun perilaku yang tidak aman dapat menyebabkan kecelakaan dan meningkatkan jumlah angka kecelakaan dan cedera. Yang ketiga ada pelatihan atau training, yaitu pelatihan terhadap seluruh karyawan tentang perilaku keselamatan, pemimpin atau manajer, berperan sebagai pemantau keamanan kerja serta perilaku dan kepatuhan karyawan. Yang keempat ada sebab akibat, yaitu membahas tentang kecelakaan atau kejadian yang menyebabkan cedera yang sebelumnya pernah terjadi di perusahaan. Hal ini berguna untuk pengambilan keputusan ke depannya. Yang kelima ada terjadinya intervensi, yaitu meningkatkan keterlibatan seluruh karyawan melalui pertemuan rutin dan mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan kelangsungan program perilaku berbasis keselamatan kerja, serta memberikan evaluasi kepada karyawan tentang keamanan kerja. Selanjutnya yang keenam ada komitmen manajemen dan pimpinan. Komitmen manajemen atau pimpinan adalah kunci penting untuk memberikan pendampingan dan contoh bagi karyawan untuk melakukan perilaku yang aman dalam bekerja serta lingkungan kerja. Selanjutnya ada manfaat implementasi dari BBS, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan menciptakan safety culture atau budaya K3 yang kuat dan mengakar dengan baik di lingkungan kerja. Yang kedua, mengurangi angka kecelakaan kerja dan kerugian akibat kecelakaan kerja. Yang ketiga, upaya proaktif meminimalkan potensi kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu kecelakaan kerja sendiri merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki, biasanya berdampak pada kerugian jiwa, fisik, maupun harta benda, yang biasanya diakibatkan oleh rusaknya mesin atau lingkungan yang kurang aman, bahkan human error. Maka dari itu, untuk mengatasi dan menanggulangi hal tersebut, diperlukan penerapan program pencegahan kerja yang telah dijelaskan tadi di atas. Program pencegahan kerja sendiri bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui program-program yang dijelaskan di atas tadi. Yang pertama adalah JSA atau Job Safety Analysis, yaitu mengidentifikasi dan pengendalian bahaya di pekerjaan. Contohnya JSA pada saat naik tangga. Nah, di sana kita akan mengidentifikasi bahayanya dulu apa saja yang bisa terjadi. Mungkin saja akan terjadi jatuh atau terpleset atau tertimpa tangga. Nah, di sana dilakukan pengendaliannya, apa saja pengendalian yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara berhati-hati, fokus, menjaga keseimbangan, dan tidak menaiki tangga pada saat licin. Nah, lalu program pencegahan kerja yang kedua yaitu melakukan
pelaporan kecelakaan kerja. Di sini artinya pelaporan kecelakaan kerja sendiri yaitu menyampaikan hasil pemantauan agar dapat dievaluasi apa saja yang bermasalah dengan beresiko terjadi kecelakaan, sehingga kecelakaan tersebut bisa dicegah dengan menanggulangi resiko dan mengetahui apa saja evaluasi dari pelaporan kerja tersebut. Nah, lalu program pencegahan kecelakaan kerja yang ketiga ada hierarki pengendalian risiko K3 yang bisa diterapkan dengan cara dilakukan secara berurutan dari tingkat bahaya yang rendah hingga menjadi aman. Jadi pengendalian risiko ini dapat dilakukan yang pertama yaitu melakukan eliminasi sumber daya, lalu melakukan substitusi alat, mesin, dan bahan, modifikasi atau perancangan alat mesin di tempat yang lebih aman. Nah, lalu ada mengadakan administrasi seperti adanya prosedur, durasi pekerjaan, rambu-rambu, label, dan bahaya-bahaya pekerjaan. Nah, di sini juga penting pengadaan adanya alat pelindung diri tenaga kerja. Nah, alat pelindung diri tenaga kerja ini dan beberapa hal di atas tadi sangat penting untuk tenaga kerja dan lingkungan kerja yang akan berubah menjadi lebih aman. Nah, lalu program pencegahan kecelakaan kerja yang terakhir yaitu ada behavior based safety. Nah, di sini adalah pengendalian melalui perbaikan kebiasaan pekerja. Mungkin penerapannya bisa dalam bentuk pelatihan dengan cara memberikan pemahaman mengenai definisi kecelakaan kerja, risiko, dan lain-lain. Lalu melakukan observasi terhadap pekerja. Nah, di sini melakukan observasi terhadap pekerja sendiri bisa dilakukan pada saat pelatihan atau dalam pekerja melakukan pekerjaannya. Lalu tahapan selanjutnya dapat melakukan perbaikan dan tes evaluasi sendiri. Pengendalian risiko atau risk control adalah upaya untuk mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Hal utama yang dilakukan adalah menentukan skala prioritas guna membantu menentukan risiko mana yang didahulukan untuk dikendalikan. Behavior Based Safety atau BBS adalah pendekatan populer untuk manajemen keselamatan yang melihat penyebab utama kecelakaan dalam perilaku yang tidak aman. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.